Jika kita setuju bahwa semua agama membawa misi kedamaian, maka seharusnya kita tiba pada sebuah pengakuan bahwa kebenaran agama itu mendahului kedamaian. Karena agama-agama itu berjuang untuk menghadirkan kedamaian. Atau dengan kata lain, kedamaian mengikuti perlindungan daripada agama-agama atau kebenaran agama itu. Oleh karena itu, untuk menghadirkan kedamaian diperlukan perlindungan kebebasan kepada umat beragama dalam menghadirkan kebenaran agama-agama yang diyakininya itu. Dan itu tentunya akan membawa perdamaian dalam hubungan agama-agama. Di sana terlihat menurut saya pluralisme agama menjadi suatu keniscayaan. Kenapa? Karena penerimaan pluralisme agama itu akan memungkinkan agama-agama itu menghadirkan kontribusinya bagi perdamaian. Nah, pluralisme adalah rumah pemikiran bagi agama-agama. Kebenaran agama-agama yang mestinya selalu diikuti oleh kedamaian, seharusnya juga diikuti oleh kehidupan yang damai antara agama. Tepatlah apa yang dikatakan oleh Hans Kung. Tidak mungkin ada perdamaian tanpa kedamaian di antara agama-agama. Agama sebagai pembawa damai sudah semestinya dapat hidup berdamai dengan agama-agama yang berbeda dan sama-sama menjadi pembawa damai. Karena itu sebagai seorang yang beragama, tidaklah patut berbicara tentang kedamaian tanpa berusaha hidup dengan damai dengan agama-agama lain. Usaha membangun jembatan komunikasi antar agama harusnya tak mengenal putus asa, meskipun terkadang banyak yang mengatakan toleransi atau kedamaian itu juga merupakan utopia. Jadi meskipun tantangan berat berada di depan kita, maka usaha untuk menghadirkan perdamaian antar agama-agama itu perlu diusahakan. Salah satu hal penting dalam mengusahakan perdamaian agama-agama adalah pemahaman antar agama yang berbeda. Dan untuk memahami atau mengetahui pemahaman agama-agama yang berbeda itu, dialog tidak boleh hanya dilihat sebagai kebutuhan untuk membangun kehidupan yang lebih damai, tetapi dialog juga adalah suatu kesadaran yang mestinya tentu terus bertumbuh seiring dengan bertumbuhnya pengetahuan agama seseorang. Kecurigaan apakah yang perlu dihadirkan dari kehadiran agama-agama. Apakah kita perlu mencurigai agama yang berjuang berusaha untuk menghadirkan kedamaian? Tentu saja tidak, kecuali harusnya adalah penghargaan terhadap agama-agama. Pertambahan pengetahuan kebenaran melalui dialog antar agama mestinya adalah menghadirkan kehidupan yang lebih damai. Jika benar kita mengakui semua agama memiliki misi menciptakan kedamaian. Kebebasan bisa menghadirkan kebenaran agama sebagai suatu kontribusi untuk mendorong kehidupan sosial kemasyarakatan yang harmonis dan harus mendapat dukungan semua kelompok agama. Sebaliknya, pembelengguan agama-agama di ruang publik demi menumbuhkan toleransi untuk menciptakan kedamaian adalah suatu yang tidak tepat. Jadi harusnya agama-agama itu boleh berada di ruang publik karena memang kita meyakini agama-agama itu memiliki kontribusi untuk membangun perdamaian agama-agama. Selama usaha menghadirkan kebenaran agama itu tidak menafikan kebenaran pada agama lain, artinya kehadiran agama-agama itu tidak meminggirkan agama yang lain, maka perlu ada proteksi terhadap kebebasan itu. Artinya semua orang diberi kebebasan karena tentunya kebebasan dalam arti kata melakukan yang baik sesuai dengan aturan, sesuai dengan hukum. Jadi apa yang dikatakan Hans Kung mungkin perlu kita dengarkan tentang kebenaran agama menjadi penting dan mestinya menjawab semangat dalam menghadirkan kebenaran untuk menciptakan kedamaian. Pengakuan akan pentingnya menghadirkan kebenaran agama-agama secara bersamaan menuntut kebutuhan pendidikan agama yang berkualitas. Tidak cukup untuk menentukan nilai pelajaran agama sebagai syarat kenaikan kelas atau kelulusan bagi siswa tanpa menghadirkan pendidikan agama yang bermutu.
Nilai agama sebagai syarat kelulusan seringkali hanya akan menyuburkan kemunafikan. Bukan lagi suatu rahasia, nilai agama seringkali tak memiliki relasi dengan pengetahuan agama siswa. Nilai itu diusahakan baik untuk kelulusan. Jadi ada pengontrolan nilai. Belum lagi jika berbicara tentang pengenalan agama, ibarat jauh panggang dari api, katanya begitu. Akan lebih parah lagi jika itu terjadi tanpa kualitas pendidikan agama yang memadai. Mengharapkan tumbuhnya toleransi dengan menihilkan pengetahuan agama adalah seperti pungguk merindukan bulan. Peningkatan kualitas pendidikan agama itu penting untuk meredam semangat fanatisme agama, yaitu fanatisme yang berlebihan. Karena tanpa pengetahuan agama yang memadai, orang cenderung curiga terhadap agama-agama lain, takut untuk berkomunikasi, sehingga bersikap eksklusif dan mudah menyulut konflik. Sebaliknya, pengetahuan agama yang baik akan menumbuhkan kesadaran pentingnya mendengarkan pandangan agama-agama yang berbeda, yang kemudian bermuara pada hadirnya dialog yang jujur dan penuh kehangatan antara agama satu dengan yang lainnya, yang kemudian makin menumbuhkan rasa toleransi agama yang menjadi modal penting untuk menghadirkan perdamaian agama-agama.